Halo guys, jadi 2 bulan kurang lebih menjelang pilkada serentak di wilayah Republik Indonesia, sudah mulai ada pertanyaan belakangan yang masuk. Marvio mau dukung siapa, mau kemana gitu. Nah ini bukan soal mendukung siapa dan bagaimana, tapi kali ini saya mau bicara karena ini penting untuk disampaikan, mengingat dari 15 kecamatan, 22 kelurahan, sampai 145 desa, saya punya teman di semua wilayah itu. Nah, makanya pesan ini saya tujukan secara langsung buat kawan-kawan dan saudara-saudara yang tersebar di wilayah tersebut, secara khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tapi juga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang juga akan melakukan pemilihan dalam pilkada serentak di beberapa daerah lain di Republik Indonesia. Nah, pesan saya yang pertama, jangan menentukan pilihan hanya berdasarkan perasaan, tapi logika juga di saat yang sama harus berjalan. Jadi, pakai hati nurani, tapi logik berpikir juga harus tetap jalan. Nah, ada beberapa catatan yang saya rangkum di sini yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman menjelang pilkada nanti. Nah, pertama, untuk mencari tahu siapa sosok pemimpin yang cocok atau bahkan layak untuk memimpin daerah kita dimanapun itu, pertama yang paling penting adalah mencari tahu latar belakangnya. Nah, jadi si paslon ini dulu bekerja sebagai apa atau dia siapa. Nah, kenapa penting? Karena rekam jejak ini akan sangat menolong untuk mengidentifikasi sekaligus memproyeksi kira-kira melalui latar belakang bidang keilmuan atau pekerjaan yang dia punya, nanti daerah kita akan dibawa kemana. Nah, meskipun memang secara teori tidak berarti ketika profesinya A akan menjamin dia akan memimpin seperti ini begitu, dan cocok untuk daerah itu. Bukan, tapi paling penting mencari tahu sebelum terjun ke dunia politik, beliau dulu apa saja yang sudah dia kerjakan, kontribusi apa yang sudah dilakukan. Nah, kenapa? Karena kalau nanti baru mulai berbicara terkait pencitraan nanti akan bikin A, B, C, D, sementara di masa lalu, di masa sebelumnya malah belum bikin apa-apa, that's bullshit. Benar. Itu agak susah diukur karena nanti semua dalam bentuk future. Jika nanti suatu saat, one day, jadi baru sampai di frasa atau kalimat pengandaian, belum benar-benar melakukan sesuatu untuk daerah di mana dia akan memimpin. Nah, ini kenapa penting mencari tahu terkait latar belakang, apa yang sudah dia lakukan, bahkan mungkin kedepannya apa yang kira-kira akan dia lakukan. Nah, kemudian kita juga bisa tanya-tanya ke beberapa narasumber, misalnya orang terdekat beliau, si paslon ini, atau bisa jadi kawan, bisa jadi keluarga. Nah, kita cari tahu lewat yang bisa kita jangkau menurut teman atau keluarganya, dia ini secara kepribadiannya bagaimana, dalam proses melakukan pekerjaannya bagaimana, melakukan tanggung jawabnya bagaimana. Nah, ini penting untuk dicari tahu. Nih, kemudian setelah cari tahu orang terdekat atau keluarganya, terus ada pembanding kawan-kawan. Jadi tidak hanya bertanya ke orang terdekat, keluarga, apalagi tim sukses. Wah, itu ceritanya ngawur itu kalau tanya tim sukses. Yang diceritakan baik-baiknya semua gitu, nggak ada yang jelek gitu, seolah-olah dia lagi membicarakan dewa. Jadi jangan resource-nya hanya ke tim ses, itu parah, butuh ada pembanding. Nah, kemudian bisa tanya juga ke bawahan atau rekan kerjanya di masa pekerjaan sebelumnya. Nah, teman-teman bisa gali data-data seperti ini. Nah, cari tahu kira-kira dulu waktu dia bekerja gimana sih cara dia nge-treat orang-orang terdekatnya, bawahannya, rekan kerjanya, bagaimana saja cara dia tuh bekerja selama ini, apakah benar-benar sesuai atau hanya sekedar di pekerjaan sebelumnya malah juga ngawur gitu, sehingga masuk nanti jadi kepala daerah malah lebih kacau lagi. Penting untuk dicari tahu. Nah, kemudian kita juga bisa tanya ke orang-orang awam, bahkan bisa dibilang orang-orang yang nggak punya hubungan dekat, bukan bawahan, bukan rekan kerja, tapi dia melihat itu secara holistik, secara utuh. Nah, ini perlu dicari
ditanya ke orang-orang yang seperti ini, yang punya wawasan, cara pandang yang luas untuk menganalisis kepribadian seseorang. Nah, sebagai tambahan, kenapa saya masukkan ke tambahan? Ini sebagai informasi bentuk sekunder, kawan-kawan bisa cari di internet, bisa melalui media dan lain sebagainya. Nah, ini hanya tambahan. Nah, makin banyak resource yang dicari, makin bagus. Jadi jangan bergantung pada 1-2 resource. Paling kurang setidaknya ada 3 pembanding. Nah, kalau kawan-kawan bisa dapat lebih dari 3, itu akan lebih bagus. Sehingga data yang kita dapatkan, maka akan semakin bervariasi. Dan ketika nanti kita akan menarik hipotesa, kesimpulannya kira-kira bagaimana kepribadian, tanggung jawab, roles yang dilakukan oleh si calon pemimpin ini akan sangat menolong teman-teman untuk nantinya akhirnya ini nih pilihan saya jatuh ke sini. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu yang ketiga, kawan-kawan perlu cari tahu terkait program si calon kepala daerahnya ini, visi misinya apa gitu. Nah, kenapa? Untuk beberapa daerah berkembang termasuk Sangihe, government spend itu sangat-sangat dibutuhkan masyarakat dan kita masih sangat bergantung di situ. Nah, beda ceritanya sama negara maju, misalnya di daerah di mana dia memimpin, masyarakatnya sebenarnya tidak terlalu care siapa yang jadi wali kotanya atau bupatinya. Kenapa? Karena warganya itu udah mandiri, jadi dia udah bisa berdikari, siapapun pemimpinnya ya kita ya mah fine-fine aja gitu. Nah, tapi untuk daerah berkembang seperti Sangihe ini, siapa pemimpinnya itu sangat berpengaruh sampai ke akar rumput, teman-teman, sampai ke masyarakat bagian bawah, paling bawah. Nah, karena balik lagi tadi, government spend itu sangat berpengaruh menolong tidaknya masyarakat di akar rumput. Jadi kalau misalnya kita salah memilih pemimpin yang tidak begitu care dengan masyarakat akar rumput, kalangan bawah, ini akan sangat menyulitkan kawan-kawan. Karena kita akan ada di fase dimana 5 tahun kurang lebih dipimpin oleh orang yang sama. Kalau dia tidak ada keberpihakan kepada wong cilik, rakyat kecil, wah, yang rugi pasti masyarakat. Nah, itu kenapa penting untuk cari tahu programnya, visi misinya seperti apa gitu. Nah, kawan-kawan bisa sambil dengar-dengar ketika ada debat, ketika ada campaign. Nah, itu boleh bergabung, nggak harus jadi tim sesnya kok, datang dengar pemaparannya, malah itu akan sangat menolong. Kalau perlu datangnya tuh pas campaign ke semua paslon gitu, biar kita bisa membandingkan si paslon A gimana, B, C, dan seterusnya gitu. Jadi jangan cuma dengar dari tim ses, jadi orang-orang terdekat. Kalau bisa datang langsung, lebih baik datang langsung tanpa harus mengkampanyekan orang itu. Jadi dengar visi misinya, apa yang dia mau lakukan ke di Sangihe atau di daerah yang akan dia pimpin gitu. Nah, kemudian saat debat juga yang dilaksanakan oleh KPU itu akan sangat menolong untuk menjadi tolak ukur kita memilih nanti siapa yang akan cocok menjadi kepala daerah di tempat kita berada. Nah, kemudian setelah tadi mencari tahu latar belakangnya, kemudian kita juga bisa tanya ke orang terdekat, bawahan, rekan kerja, atau orang yang tidak punya hubungan sama sekali namun memiliki pemahaman politik yang baik, bisa didiskusikan. Yang perlu di-note adalah dia tidak berpihak kepada salah satu paslon, karena banyak orang punya niat terselubung. Nah, itu penting. Kemudian terkait programnya, visi dan misinya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan informasi yang cukup jelas, baru kita akan menarik kesimpulan memilih siapa. Nah, kawan-kawan, jika ada perbedaan nanti akhirnya dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam komunitas ada yang memilih A, B, C, dan seterusnya, tidak usah dipikir pusing. Perbedaan itu sangat-sangat wajar di era atau di negara yang berdemokrasi ini. Jadi nggak usah taruh di hati, jangan baper, biarin kalau beda. Terus jangan juga akhirnya kita menyingkirkan atau mengeluarkan orang yang di luar dari pilihan kita, padahal kita masih berkawan, padahal kita masih keluarga. Nah, itu jangan sama sekali ya teman-teman, apalagi menjelang Natal tahun baru. Nanti malah sampai Natalan, sampai tahun baru kita malah jadi musuhan. Nah, ini gak usah kawan-kawan, gak usah berdebat lebih juga. We got nothing, kita gak dapat apa-apa. Bahkan kalaupun kita menang dalam perdebatan itu, gak dapat apa-apa. Yang ada malah rugi gitu ya. Menang jadi arang, kalah jadi abu, jadi sama aja. Nah, yang paling penting adalah menjaga tali silaturahmi ini
tetap terhubung sebagai kawan, sebagai keluarga, sebagai komunitas, dan kita terus berjalan di arah yang sama. Jadi meskipun pilihannya berbeda, kita tetap menjadi kawan. Nah, ini paling penting kawan-kawan. Oke, jadi silakan dikumpulkan informasi sebanyak mungkin, bisa sambil tanya kiri kanan. Programnya yang paling penting, kemudian tentukan pilihan. Nah, kita semua tentu berharap nanti daerah kita akan dipimpin oleh sosok yang benar-benar cocok atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat kita, gitu ya. Nah, dari semua pilihan yang tersedia sekarang, kita carilah kira-kira yang mana yang paling masuk. Kalaupun nggak ada, the best from the worst. Jadi cari yang terbaik dari yang terburuk. Yang kira-kira dari segi apa ya jatuhnya, inilah kira-kira yang paling kurang gitu yang paling baik dari pilihan yang ada, karena kadang juga kita terbatas dengan pilihan yang ada sih. Ini perlu di notes. Jadi kita nggak cari malaikat kok, setiap orang pasti punya keterbatasannya. Nah, jadi sepintar mungkin kita meminimalisir salah memilih kader pemimpin yang kurang baik untuk daerah kita sendiri, karena akan sangat merugikan. For those who receive the money, untuk orang-orang yang nanti akan menerima uang, gak usah protes setelah pemilih selesai bilang A, B, C, D. No, kalian udah dibayar. Jadi sekali dibayar udah gak ada hak protes. Itu seperti nyewa PSK, sekali dibayar udah selesai urusan kita. Nah, jadi kalau udah dikasih uang dan kedepannya mau protes A, B, C, D, you better shut up your mouth. Diem aja, diem baik, gak ada gunanya karena udah dibayar. Jadi memilih pemimpin bukan berdasarkan berapa banyak yang dia kasih, tapi apa manfaat peran besar yang nanti akan dia kasih buat daerah. Jadi berbicara kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, ya. Ini perlu dicatat kawan-kawan. Oke? Mari kita doakan bersama, semoga pilkada ini berjalan lancar dan setiap daerah akan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Kita doakan dan Tuhan menyertai setiap proses yang ada. Bye-bye. See you guys.